Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Yasati Terus dengan nomor stambuk 1901101410. Jadi pada video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah hubungan serangga dengan penyakit tanaman Universitas Islam Makassar, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis vektor virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Baik, langsung saja. Penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri dapat disebarkan melalui bahan tanam dan serangga vektor. Serangga vektor bagi yang belum tahu ialah serangga yang dapat berperan sebagai agen yang menularkan suatu penyakit dari individu yang sakit ke individu yang sehat. Adapun jenis dari penyakit tanaman yang disebabkan oleh vektor virus dan bakteri itu, untuk vektor virus sendiri yang pertama ada Rice Tumoro Bacilliform Virus atau RTBV. RTBV ini merupakan salah satu virus penyebab penyakit tumoro yang menyerang tanaman padi. Penyakit tumoro tidak dapat ditularkan melalui biji ataupun secara mekanik, tetapi harus ada serangga penular atau serangga vektor, yaitu wereng hijau atau Nepothetypix, dan juga ada wereng loreng atau Ricillida dorsalis. Sifat penularan virus ini sendiri oleh vektornya bersifat semi persisten, artinya periode akuisisi minimum 5-30 menit dan periode inokulasi minimum 7-30 menit. Masa inkubasi virus pada tanaman 6-10 hari. Virus dapat ditularkan melalui semua stadia serangga, yaitu nimfa dan imagonya, jantan dan betina, tetapi tidak menular melalui telur. Virus ini sendiri tidak menular melalui tanah, air, atau biji padi. Jadi ini virus hanya menular dengan bantuan serangga vektor itu sendiri. Tidak ada periode laten yang jelas sehingga serangga dapat menularkan virus ini segera setelah menghisap tanaman sakit. Secara bertahap serangga akan kehilangan efektivitasnya sehingga 50% dari serangga menjadi tidak efektif 24 jam setelah waktu akuisisi. Kemudian pada vektor bakteri, di sini ada bakteri Pantoya stewarti substewarti atau PSS. Jadi bakteri ini menyebabkan penyakit layu stewart. Gejala dari penyakit stewart yang ditemukan di lapangan cukup beragam, mulai dari tanaman layu, kerdil dengan adanya garis hijau pucat, kekuningan yang memanjang pada permukaan daun, dan gejala hawar berupa bercak memanjang di sepanjang pertulangan daun dan pinggirnya mengalami nekrosis. Beragamnya gejala serangan yang muncul di lapangan ini merupakan ciri khas dari kasus Pantoya stewarti. Bakteri Pantoya stewarti selain dapat terbawa oleh benih, juga dapat bertahan di dalam tanah dan juga batang-batang. Bakteri ini dapat ditularkan dari satu tanaman ke tanaman lain dengan perantara vektor serangga. Di sini vektor serangganya ialah vektor Chaetoxinema pulicaria. Bakteri yang sudah ada di dalam tubuh vektor Chaetoxinema pulicaria akan dapat bertahan di sepanjang hidupnya. Selain itu, Diaprotica undecampunctata huardi atau serangga dewasa dan larva Chaetoxinema denticulata, larva Delia palutura, Agriotesmachus pileobaga sp, dan larva Diaprotica licornis dapat menjadi vektor bakteri Pantoya stewarti. Kandungan unsur HRN dan P yang tinggi dapat meningkatkan intensitas serangan dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini, sedangkan kandungan C dan K yang tinggi cenderung dapat menekan terjadinya serangan Pantoya stewarti. Suhu udara yang tinggi juga dapat memperparah serangan penyakit layu stewarti yang disebabkan oleh bakteri ini. Jadi
itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai jenis vektor virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit pada tanaman ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.